Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang kewaspadaan untuk yang mungkin sedang bermain DeFi di Ethereum, karena hari ini kita ada berita tentang risiko nih, kaitannya dengan Bitcoin, dengan aset BTC, dan dengan kaitannya di ekosistem DeFi Ethereum. Nah, coba kalian tonton sampai akhir, siapa tahu berkaitan sama yang kalian lakuin sebagai investor. Oke, let's go. Oke, kabar gembira sebelum kita mulai, kita mau bagi-bagi tiket Coinvest sejumlah 2 tiket. Nah, buat kalian yang udah megang NFT Heritage, kalian akan berkesempatan memenangkan 1 tiket Coinvest. Dan satu lagi, kalian hanya perlu berkunjung ke websitenya republikpassport.io, daftarkan email kalian di sana, dan kita akan undi siapa pemenang dari 1 tiket Coinvest lagi. So, untuk pemenangnya, kita akan umumkan di bulan Agustus sebelum acara. Pastikan kalian sign up ya guys, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi sedang ada protes besar karena BitGo itu mengumumkan kemitraan strategis dengan Justin Sun dan ekosistem Tron. Yang belum tahu, BitGo ini yang menerbitkan BTC dan itu ingin memindahkan bisnis mereka. Jadi mereka pengen pindah dari yang tadinya di Amerika Serikat ke sebuah kustodian yang katanya multi yurisdiksi karena alasan pengen ekspansi. Tapi itu lewat kemitraannya dengan Bit Global yang berbasis di Hong Kong. Nah, walaupun BitGo itu menyatakan mereka itu sistemnya bakal terus pakai yang sama ya. Mereka bakal terus pakai sistem cold storage atau penyimpanan dingin yang sama. Cuman banyak orang tuh tetap nervous. Mereka gugup. Karena bener aja sih, saya setuju juga dengan mereka yang nervous dan gugup. Karena aset mereka itu berisiko dicampur dengan saldo proyek Justin Sun yang lain gitu kan. Yang kalau misalkan kita ngeliat dari reputasi, dari rekam jejak, pokoknya udah lama di pasar kripto, udah mungkin minimal 2 siklus sudah tahu rekam jejak Justin Sun itu tidak bagus dengan proyek-proyek yang dia suka campur aduk istilahnya. Dan CEO BitGo memang sih cukup komunikatif dan dia bersedia untuk merespon feedback untuk orang-orang yang ngasih umpan balik, dan dia mengiyakan kalau ada diskusi atau pertanyaan dari orang-orang. Dan dari sisi Justin Sun sih memang dia sudah bikin tweet ya, pokoknya berusaha untuk menenangkan gimana orang, tapi ya tahulah yang namanya Justin Sun. Realita pahitnya itu adalah BTC itu telah mendominasi aset Bitcoin di Ethereum. Jadi karena integrasinya itu udah berjalan lama banget dengan platform DeFi yang utama kayak Aave sama Maker, itu jadi menyulitkan produk-produk lain yang bikin versi Bitcoin di Ethereumnya mereka juga untuk dapat menarik jumlah TVL yang signifikan. Karena udah ada BTC atau WBTC ini. Dan proposal MakerDAO oleh BA Labs itu ingin menutup semua posisi utang BTC mereka yang baru, barangkali melepas atau menyingkirkan aset itu secara penuh beberapa bulan berikutnya. Karena proposal ini sangat didukung oleh komunitas Ethereum secara meluas. Alasannya itu penting sih proposalnya, karena kalau kita ngomongin soal 10% pendapatan MakerDAO ya untuk kolateralnya itu memang pakainya BTC. Kalau orang ngomongnya ini backingannya untuk stablecoinnya MakerDAO Sinda itu juga. Dan ini kita bisa lihat di DeFi lama untuk token breakdownnya ya, dari yang REPETH, terus yang di sini STETH, REPSTETH, terus USDC, terus BTC-nya di situ. Jadi hampir $500 juta, 10% ya untuk MakerDAO. Jadi kalau proposal ini disetujui dan proposal serupa juga disetujui di berbagai platform DeFi yang lain selain MakerDAO, BTC itu bakal menghadapi tekanan, bakal dilepas secara besar-besaran oleh komunitas DeFi di Ethereum. Dan menurut kami ini langkah yang tepat, karena bahkan dengan asumsi yang skenario positif aja deh, nggak ada masalah sama BTC, nggak ada masalah sama BitGo, Justin Sun dan ekosistemnya, tetap aja masuk akal bagi aplikasi DeFi untuk perlahan-lahan melepas BTC agar digantikan sama protokol yang lebih desentral. Karena kita seharusnya nggak mengambil risiko menggunakan produk yang centralized, yang terpusat, di dalam aplikasi keuangan yang decentralized, yang desentral seperti DeFi. Entah bakal menjadi alternatif yang diadopsi atau enggak. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kan BTC itu udah sampai $9 miliar gitu ya kalau di DeFi lama, TVL secara keseluruhan. Tapi mungkin kalau kita nggak ngomongin cuma DeFi yang ada di Ethereum ya aja, untuk Bitcoin itu bisa transaksi pakai smart contract, ya
ngomonginnya mungkin soal kode rahasia Bitcoin nih ya, video yang kami bikin 3 bulan lalu. Kalau kalian lihat di 26 April, itu kan ada kode rahasia Satoshi Nakamoto tentang narasi L2 Bitcoin. Nah di sini kita ngomongin soal Opcat dan gimana Opcat itu kode rahasia Satoshi Nakamoto yang dulu ada di blockchain Bitcoin dan akan diaktifkan kembali. Itu dengan estimasi kalau beneran live di awal tahun 2025 mungkin roll up Bitcoin. Yang beneran roll up Bitcoin ya, bukan yang cuman gimmick L2 aja. Itu kemungkinan bakal jadi tempat terbaik untuk berinteraksi dengan BTC karena langsung di jaringannya, nggak pakai Ethereum. Dan itu tidak perlu pembungkus apapun, wrapping gitu kan ya, kayak wrap BTC kan dibungkus. Jadi itu menambah risiko kalau wrapping. Nah di video ini kita bahas tuh tentang Opcat, tentang gimana itu bisa memungkinkan agar nanti layer 2 yang sebenarnya di atas Bitcoin itu bisa benar-benar sesuai kayak kategorinya, bisa jadi roll up. Atau mungkin kalau kita nggak ngomongin soal project yang native di Bitcoin, ada juga project yang sebenarnya aslinya dari Ethereum tapi berusaha untuk bikin juga, yaitu Starknet. Mungkin roll up Bitcoin yang sedang dikerjakan oleh Starknet ini jadi alternatif, entah bakal diadopsi apa enggak, karena dia jadinya bakal langsung di atas Bitcoin, bukan di Ethereum. Jadi kalau ngomongin soal integrasi DeFi ya, kalau di sana harus bikin lagi dari awal gitu kan, nggak bisa pakai yang kayak Maker Aave yang udah ada di Ethereum sekarang ini. Nah setidaknya untuk saat ini jadi ajang untuk produk-produk yang serupa dengan Wrap BTC yang tapi lebih desentral protokolnya, dan itu memang dibangun di Ethereum dengan integrasi DeFi. Makanya kalau misalkan kita lihat itu ada beberapa alternatif yang bagus untuk yang pengen dapat exposure ke Bitcoin atau pengen menggunakan BTC di dalam DeFi. Kalau cuma nyari exposure Bitcoin aja dan karena nggak bisa menggunakan centralized exchange antara satu atau dua lain alasan, ini ada beberapa opsi sih dengan hasil BTC terbaik dari penukaran. Kalau misalkan kita nukar 500.000 USDC ya, dan ini yang langsung komen dari kejadian kemarin Wrap BTC dan MakerDAO bakal dilepas, Threshold Network itu langsung komen karena dia punya project TBTC-nya mereka. Dan kalau kita ngomongin soal TBTC, dengan penukaran 500.000 USDC itu kita bisa dapat 8,5 BTC. Jadi itu, tapi nanti kalau misalkan kita dari TBTC pengen ke BTC aslinya, itu kita perlu transaksi tambahan untuk ngebakar TBTC. Istilahnya kalau di sini unminting, dan itu kembali ke BTC aslinya, biaya redemption di sini tuh 0,2%. Nah tapi itu tetap hasil yang terbaik karena dapat 8,5 BTC. Kalau misalkan kita bandingin sama yang lain, ini di CFGAT sempat nyobain juga kan, dia sempat nanya di mana tempat yang slippage-nya itu paling rendah untuk bisa swap dengan fee yang rendah juga. Pokoknya antara Bitcoin dan USDC. Dan ya kalau ngelihat di Shapeshift itu cuma dapat 8,49, di TorSwap tadi saya juga nyoba 8,48, dan di Chainflip saya tadi pagi juga nyoba 8,48 dengan harga Bitcoin tadi pagi. Jadi dengan perbandingan nukar 8,5 sama 8,4948 itu udah saldo yang gede banget. Kita ngomongin slippage-nya dan dari biayanya juga. Akhirnya TBTC memang memberikan hasil yang terbaik dan kalian bisa menggunakan TBTC itu di DeFi. Dan TVL saat ini sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat itu kan dari dashboardnya juga ada si Threshold Network untuk project TBTC, tapi di Dune Analytics ini lengkap untuk ngasih tahu soal TVL saat ini yang ada di kisaran sekitar 3.120-an 120-an supply. Ini ada di sini counternya untuk total supply TBTC itu sekitar 190 juta dengan biaya mintingnya itu 0. Jadi kalau kalian pengen minting itu 0, cuma pas redemptionnya aja yang tadi 0,2%, dan nilai tukarnya itu rendah kan. Tadi kita udah bahas slippage-nya untuk transaksi gede itu mantap. Dan mereka pun itu bisa minting dengan Solana. Dan kalau saya nggak salah, mungkin bisa klarifikasi di komen kalau ternyata salah, saya lihat ini juga ada TBTC bisa terima untuk minting dengan Solana. Jadi Wrap BTC itu memang lebih liquid kalau kita ngomongin soal yang diterbitin sama BitGo. Cuman dengan keputusan ini kita udah tahu Wrap BTC itu dari dulu mahal dan dia sulit untuk didapetin. Dengan pengumuman terbaru akhirnya ada produk saingannya kayak TBTC, akhirnya jadi sulit untuk trading ukuran besar yang lebih kompetitif. Makanya TBTC itu menang kalau ngelawan Wrap BTC, kalau ngelawan tadi kita swapping di Shapeshift, di TorSwap sama di Chainflip. Itu setidaknya yang udah kita coba bandingin. Dan memang tuh project yang kita bahas juga sih di video YouTube tentang narasi L2 Bitcoin, yang mana kita rasa ya kalau misalkan pengen cari yang decentralized-nya yaitu
dengan ke Shapeshift, Torchain atau Torswap sama Chainflip. Cuman sekarang dengan adanya TBTC yang integrasi di Ethereum jadi menarik sih. Karena TBTC itu sudah ada selama 4 tahun dan dia menangani bridge asset tuh lebih dari 500 juta dolar. Di auditnya juga ketat banget, sering audit dan banyak yang udah nge-audit, dan didukung sama tim OG yang memang udah membangun ekosistem Bitcoin tuh sejak tahun 2014. Jadi yang namanya infrastruktur desentral memang bukan berarti bebas risiko, enggak. TBTC pun tetap ada risikonya, tapi setidaknya tuh diminimalisir daripada kalau kita bandingin sama solusi yang centralized. Dan waktu akan menguji kekuatannya TBTC nanti semakin dia diadopsi. Walaupun TBTC belum integrasi ke platform DeFi yang inti, mungkin kalau ngomongin kayak MakerDAO, tapi udah ada proposalnya untuk bisa masuk setelah pengumuman Wrap BTC yang potensinya bakal disingkirin tadi. Ekspektasi saya sih TBTC itu bakal dipilih banyak orang semakin kita lihat kalau ternyata ada isu yang muncul dengan Wrap BTC, apalagi dengan keanehannya Justin Sun dan ekosistem Tron yang gak jelas, karena ini opsi yang paling efisien dan itu modalnya paling mantep, paling cocok. Jadi kalau misalkan swapping kita gak rugi banyak, terus ada integrasi ekosistem DeFi yang besar di Ethereum, setidaknya meskipun Maker belum ada, udah ada Aave, udah ada Curve Finance. Jadi TBTC menurut ekspektasi saya bakal dipilih untuk alternatifnya. Jadi itu guys, sekian berita untuk hari ini tentang kewaspadaan kalau misalkan kita mati ngelihat ke depannya ada gejolak DeFi di Ethereum kaitannya sama kolateral untuk aset Bitcoin atau BTC yang dipakai di DeFi Ethereum. Sekarang kalian udah tahu konteksnya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.